misalkan kita tidak bagus bahasanya, kerjanya ya seadanya gitu, misalkan di pabrik. Halo, selamat pagi. Saya sedang berada di dalam mobil menuju tempat kerja. Di kantor pos di Rotterdam. Gitu. Jadi saya akan menceritakan ya kali ini pekerjaan saya sebagai voorbereider surat-surat. Apa itu voorbereider? Voorbereider adalah orang yang menyiapkan surat sebelum Pak Pos atau Ibu Pos berangkat mengantarkan surat-surat. Maksimal itu hanya 25 jam per minggu atau 20 jam kontrak kerjanya gitu. Tapi pada kenyataannya kita bisa kerja melebihi dari jam tersebut. Kerja voorbereider itu dibagi jadi 20 atau 2 jam kerja, ada yang pagi dan ada yang siang. Saya adalah orang yang kerja yang siang. Mulai masuk kerja jam 11 dan seharusnya dalam kontrak saya selesai jam 4. Jadi hanya 5 jam kerja per harinya. Karena kontrak saya adalah 15 jam per minggu dan hanya 3 hari saja. Seharusnya 5 hari, dan orang-orang yang kerja siang itu mendapatkan kontrak 20 jam per minggu selama 5 hari. Tapi karena dari awal saya bilang saya tidak bisa kerja pada jam 5 hari kerja, karena hari Rabu dan Jumat Cinta Cahaya itu pulang sekolah dulu waktu masih SD itu jam 12 siang. Jadi saya ingin pada saat pulang kerja saya udah ada di rumah dan bisa bersama anak-anak gitu. Nah, itu ada polisi dan saya berkata-kata. Oke, itu ya. Kerja voorbereider itu ya, yang menyiapkan surat-surat itu bukan pekerjaan yang bukan mengerjakan yang pakai pikiran gitu, yang pakai diploma atau pakai ijazah. Itu termasuk kerja keras, kerja kasar. Kerja kasar. Jadi siapapun mereka yang tidak punya ijazah di Belanda bisa kerja sebagai di tukang pos ini, di kantor pos ini ya, sebagai voorbereider. Dan yang kerja kasar itu di pos kantor itu juga sorteren itu kerjanya malah tiga shift ya, 3 shift. Terus jadi mereka memisahkan surat-surat berdasarkan kode dari mesin. Banyaknya laki-laki ya, karena itu malam kan ada 3 shift. Banyaknya laki-laki, terus katanya karena ngangkat surat-surat juga jadi berat dan banyaknya ya laki-laki. Tapi kalau voorbereider itu setelah dari mesin turun ke bawah, jadi di kantor kita kan ada 3 tingkat. Setelah turun ke bawah baru kita yang sudah disortir dari mesin itu kita siapkan berdasarkan, ada yang kalau misalkan nggak ada yang ngurut kita urutkan lagi, terus kita bundel dan siap dibawa oleh Pak Pos pada jam 9 pagi. Itu yang pagi ya. Nah, karena saya siang, saya mengerjakan pekerjaan untuk besoknya. Jadi yang kerjaan Pak Pos besoknya gitu, saya kerjakan. Syaratnya gampang sekali karena ternyata bisa melalui Uitzendbureau atau biro ini ya, biro pekerja ya, Uitzendbureau. Nah, tapi saya enggak, saya lain karena dulu saya itu kerja di SAN. Apa itu SAN?
adalah konkuren atau saingan pos Belanda ya. Pada tahun 2018, awal 2020, Sisan itu diambil alih oleh Pos dan sekarang Pos itu adalah monopoli. Jadi Pos itu monopoli pada awal 2020. Saya adalah karyawan San yang satu-satunya yang dari Den Haag. Jadi saya itu San Den Haag ya, yang tidak ikut ikut peralihan. Jadi kebanyakan karyawan mereka tidak mau bergabung dengan Pos karena menurut mereka Pos itu tidak manusiawi gitu kerjanya, dan kalau langsung gabung dengan Pos mereka tidak mendapatkan uang tunjangan tapi langsung menjadi karyawan Pos gitu. Jadi mereka ingin dapat dulu uang pesangon dari San, kemudian baru bisa. Dan kan kalaupun ingin kerja di Pos itu bisa, tapi harus tunggu 3 bulan gitu, tapi harus melalui seleksi lagi dan mereka nggak mau gitu. Tapi kalau misalkan seperti saya nggak dapat pesangon tapi langsung diambil oleh Pos, itu tidak dapat pesangon tapi langsung jadi karyawan Pos. Itu bedanya saya ya. Nah ternyata jadi Forburden itu gampang-gampang aja ya, bahkan tidak melalui tes, langsung masuk. Tapi itu kontrak, jadi per 8 bulan sampai 3 kali gitu, asal sampai 3 tahun dan harus keluar dari Pos. Itu bedanya ya Pos dengan San. Jadi ini banget apa sih, oh itu ada yang diterang. Bapak-bapak itu kakek-kakek kasihan jalannya lama. Saya ngomong sampai mana ya? Ini sambil nyetir, harusnya nggak boleh ya ngomong karena konsentrasi bisa terpecah. Saya tidak lihat kamera kan, sedikit aja. Ya jadi gitu ya. Dan kerja di Forburden itu tidak banyaknya mereka yang tidak bisa bahasa Belanda kayak saya gitu. Jadi ya itulah gitu ya, kalau misalkan kita tidak bagus bahasanya, kerjanya ya seadanya gitu. Misalkan di pabrik gitu atau di restoran yang tidak terlalu restoran. Kalau restoran Belanda lain lagi ya, biasanya toko-toko gitu bisa. Itu di Indonesia banyak menolong seperti saya kalau tidak bisa bahasa Belanda kerja di toko gitu, biasanya seperti itu karena bahasanya tidak bagus gitu bahasa Belandanya. Nah kerjanya saya apa, yaitu nyusun surat. Kita duduk ya dan menginikan nyusun surat. Itu aja sih kayak gitu. Dan kalau masalah suka duka ya, kerja itu dimana-mana banyak suka dukanya. Dan karena saya pernah di San, jadi saya selalu membanding-bandingkan kerjaan yang dulu dengan yang sekarang gitu, terutama tentang suasana kekeluargaan di Pos itu menurut saya tidak ada ya. Jadi ya hanya seperti mesin aja gitu, kita diperlakukan seperti mesin. Dan ini adalah bulan Desember, bulan yang kita tidak bisa ambil libur karena banyak sekali itu. Saya tuh kadang kasihannya terutama supir-supir paket itu, aduh kerjanya keras sekali ya. Dia harus kirim paket ke rumah-rumah pakai mobil dengan
ditarget gitu, kayak ini harus sehari harus ini gitu. Sedangkan kalau misalkan enggak terselesaikan, ya memang dibayar jam kerjanya jam berapapun, kayak kita ya mau sampai jam berapapun kerja, kalau belum selesai dibayar. Tapi kadang-kadang kita itu nggak mau gitu. Orang sini tuh gitu ya, kalau misalkan udah nggak mau, kerjaan ditinggalin aja gitu, ditinggalin aja. Toh katanya kita itu bukan seperti ini kerja. Kalau kita berdasarkan kontrak cuma 5 jam, udah tinggalin aja. Tapi ada misalkan orang yang sampai 10 jam juga, karena walaupun dibayar ya, kita dibayar per jam ya. Jadi kalau misalkan kontraknya 5 jam, kelebihannya kita tetap dibayar seperti biasa, sejamnya berapa gitu. Terus banyak orang-orang yang mau juga, tapi banyak sekali yang tidak mau. Nah, ini saya udah nyampe. Jadi perjalanannya ya ini sekitar 15 menit ya dari rumah. Nah, inilah, dan hari Minggu saya harus kerja. Kan banyak kita ke tempat parkir. Dan hari Minggu ini kita double kerjanya ya. Jadi kalau misalkan per jamnya 11 euro, ya kita dapat 22 euro per jam. Dan walaupun dibayar double, orang itu nggak mau gitu kerja di hari Minggu. Nah, saya udah nyampe ya. Selamat berhari Minggu. Nanti cerita tentang pekerjaan saya dilanjut lagi di vlog berikutnya. Sampai jumpa lagi, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya udah selesai kerjanya. Sekarang jam 15.30, jadi setengah 4 sore. Targetnya saya tadi mau kerjanya cuman sampai jam 3, yaitu 5 jam ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore. Tapi lebih ternyata. Terus ternyata walaupun di email ya kita disuruh kerja hari Minggu dengan double salaris ya, double ininya upahnya, tapi tetap ternyata sedikit ya. Dan masih banyak orang yang masih kerja karena pekerjaan belum selesai. Sedangkan besok harus udah dibawa sama tukang pos. Jadi masih banyak. Ini hujan ini. Sore hari Minggu ini hari pertama lockdown di Belanda ya. Saya hampir kerja sendirian di tim saya, nggak ada orang. Biasanya 14 orang, cuman sendiri. Aduh, kayak kuda, capek. Karena takut dah di ruangan sendirian. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kalian tidak punya diploma, artinya tidak sekolah lagi, atau tidak disamakan ijazah yang dari Indonesia, jadi kerjanya ya kerja seadanya, jadi bukan kerja yang pakai otak istilahnya, pakai tangan. Ya sebetulnya harus pakai otak juga sih, tapi dibilangnya kan kerja gitu ya, kerja kasar gitu. Untungnya menurut saya ini tidak terlalu berat dibandingkan dengan kerja di toko. Kalau di toko itu kan capek bener ya, yang cuci piring gitu, terus
ambil pesanan jadi pelayan gitu ya, itu kan berdiri gitu lama. Tapi dari situ kita bisa mengenal watak dan belajar sabar ya, dimanapun sebetulnya harus sabar dan harus disyukuri apa yang kita dapat ya. Kadang saya juga kalau udah capek ya, apalagi kan suami bilangnya udah nggak usah kerja gitu, kalau nggak suka. Kalau orang Belanda di sini kayaknya gampang gitu ya, ngomongnya seenaknya. Kayak suami udah kalau banyak melu jangan gitu, nanti kalau kerja nggak happy kan bahaya katanya ke kepikiran gitu. Tapi kan kita kalau di Indonesia udah nerimo budayanya semua ini ya. Ini di sambil ngobrol, ini jalan Molenland. Mungkin saya harus balikin kameranya ke depan ya. Jalan Molenland itu jalannya jalannya rumahnya Luk dulu, kelihatan nggak di sini? Jadi neneknya itu dulu tinggal di sini. Jatuh. Jalan Molenland, rumah orang-orang dulu. Terus Luk pernah tinggal dengan neneknya di sini waktu SMP. Sekarang sekolahnya ganti, si middle bar-nya jadi sekolah internasional. Pas kita lihat lagi sekolahnya udah ganti, udah berubah.